bersama-sama Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoy, Abia, Miyamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya. Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur, sementara Bakbukya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakan Eliasib, dan Eliasib memperanakan Yoyada, dan Yoyada memperanakan Yonatan, dan Yonatan memperanakan Yadua. Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Ezra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Melikhu, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Atna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Zakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Zikri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Piltai dari kaum keluarga Moaja, Samua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Netaneel dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur, sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbukya, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak, dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Ezra, ahli kitab itu.
Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Azaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan, bin Semaya, bin Matanya, bin Mika, bin Sakur, bin Asaf, dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Yehuda, dan Hanani, dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu, sedang Esra, ahli kitab itu, berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air, mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pada jalan pendakian tembok, lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu, melalui tembok dan menara perapian, sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel, dan menara Mea, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Elyakim, Maasea, Minyamin, Mika, Elyoenai, Zakaria, Hananya, dengan memegang nafiri, dan Maasea, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yizrahia. Pada hari itu, mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam
dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu, pada zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Nehemia 12. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur dan memuliakan Tuhan atas setiap kemenangan. Dalam pasal 12 ini kita melihat sebuah peristiwa yang penuh sukacita. Setelah melalui doa, air mata, tantangan, ejekan, ancaman, dan kerja keras, akhirnya tembok Yerusalem selesai dibangun dan tiba saatnya untuk menguduskan serta meresmikannya. Pasal ini mengajarkan bahwa setiap keberhasilan yang Tuhan berikan harus diakhiri dengan ucapan syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Di ayat 1-26 mengingat orang-orang yang setia. Bagian awal pasal ini berisi daftar para imam, orang Lewi, dan para pelayan Tuhan. Mengapa nama-nama mereka dicatat? Karena Tuhan menghargai kesetiaan mereka dari generasi ke generasi. Mungkin banyak dari mereka tidak terkenal, tetapi mereka tetap setia melayani Tuhan. Tuhan tidak melupakan orang yang setia. Pelayanan yang dilakukan dengan tulus mungkin tidak selalu mendapat penghargaan dari manusia, tetapi selalu diperhatikan oleh Tuhan. Di ayat 27-30, tembok dikuduskan untuk Tuhan. Saat tembok selesai dibangun, bangsa Israel tidak langsung merayakannya seperti keberhasilan manusia biasa. Mereka terlebih dahulu menguduskan tembok itu bagi Tuhan. Para imam dan orang Lewi menyucikan diri mereka, rakyat, pintu gerbang, dan tembok kota. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita seharusnya dipersembahkan kembali untuk kemuliaan-Nya. Rumah, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kita adalah milik Tuhan. Di ayat 31-43, perayaan syukur yang penuh sukacita. Nehemia membagi para penyanyi dan pemimpin menjadi dua kelompok besar yang berjalan di atas tembok dari arah yang berbeda. Mereka berjalan sambil memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian syukur, memainkan alat musik, dan mempersembahkan korban syukur. Alkitab mencatat bahwa sukacita mereka begitu besar sehingga terdengar sampai jauh. Orang yang mengalami pertolongan Tuhan seharusnya menjadi orang yang penuh ucapan syukur. Kadang kita cepat meminta kepada Tuhan, tetapi lambat mengucap syukur ketika doa dijawab. Di ayat 43, Tuhanlah sumber keberhasilan. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhanlah yang memberikan sukacita besar kepada mereka, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat,
tetapi karena Tuhan yang menolong mereka menyelesaikan pekerjaan itu. Setiap keberhasilan dalam hidup adalah karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita mengingat hal ini, kita akan tetap rendah hati. Di ayat 44-47, pelayanan tetap berjalan setelah perayaan. Setelah perayaan selesai, bangsa Israel tetap melanjutkan pelayanan mereka. Mereka mengatur persembahan dan kebutuhan para imam serta orang Lewi. Artinya mereka tidak hanya semangat saat perayaan, tetapi juga setia dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya saat suasana rohani sedang tinggi, tetapi juga dalam rutinitas setiap hari. Makna rohani daripada Nehemia 12, pasal ini mengajarkan bahwa yang pertama, Tuhan layak menerima kemuliaan. Yang kedua, ucapan syukur adalah bagian penting dari kehidupan orang percaya. Yang ketiga, kesetiaan harus terus berlanjut. Mungkin saat ini kita sedang melihat hasil dari doa-doa yang pernah dinaikkan. Mungkin juga Tuhan telah memulihkan keluarga kita, membuka jalan buat pekerjaan kita, menyembuhkan pergumulan kita, menguatkan pelayanan kita, atau menjawab doa yang sudah lama dinantikan. Nehemia 12 mengajarkan satu hal penting, jangan lupa bersyukur. Seringkali kita begitu fokus pada apa yang belum kita miliki, sehingga lupa melihat begitu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan. Lihatlah ke belakang sejenak. Bukankah Tuhan sudah menolong kita? Bukankah Tuhan sudah menjaga kita? Bukankah Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini? Karena itu, marilah kita hidup dengan hati yang penuh syukur. Dan ketika Tuhan memberikan kemenangan, jangan mengambil kemuliaan untuk diri sendiri. Katakanlah seperti bangsa Israel, semua ini terjadi karena Tuhan. Tetaplah rendah hati, tetaplah bersyukur, tetaplah setia melayani Tuhan. Sebab Tuhan yang telah menolong kita sampai hari ini akan terus menyertai kita pada hari-hari yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.